Uzbekistan yang biasa disebut Uzbekistan atau Uzbekistan adalah sebuah negara antar benua yang terletak di bagian Asia Tengah dan Eropa Timur, yang sebelumnya merupakan pecahan dari Uni Soviet. Uzbekistan terkurung oleh daratan yang diapit oleh beberapa negara, yaitu Kazakhstan di sebelah barat dan utara, Kyrgyzstan dan Tajikistan di timur, dan Afghanistan dan Turkmenistan di selatan. Uzbekistan sendiri memiliki luas wilayah 447.400 km persegi, menjadikannya sebagai negara terbesar ke-56 di dunia berdasarkan luas wilayah. Uzbekistan juga merupakan negara terbesar ke-42 berdasarkan jumlah penduduk. Di antara negara-negara pecahan Uni Soviet, Uzbekistan adalah negara terbesar ke-5 berdasarkan wilayah dan terbesar ke-3 berdasarkan jumlah penduduk. Dan Uzbekistan berada di ketinggian 15.233 kaki. Dalam kuliah lapangan arsitektur, kami mengunjungi 3 kota di Uzbekistan, yaitu Tashkent, Samarkand, dan Bukhara. Tashkent adalah ibu kota Uzbekistan. Luas total kota Tashkent adalah 334,8 km. Walaupun menjadi ibu kota negara, Tashkent merupakan salah satu kota yang terbilang sepi. Jalanan di kota sangat lebar, tetapi jarang terlihat kendaraan memadatinya. Tashkent juga memiliki banyak taman kota. Salah satunya adalah Amir Timur Square. Samarkand menjadi kota kedua yang kami kunjungi, dengan luas total 120 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 520.000 penduduk. Samarkand menjadi kota tertua dan ketiga terbesar di Uzbekistan. Kota ini menjadi terkenal dalam sejarah keislaman masa lalu, karena menjadi tempat penyebaran agama Islam, khususnya ke negara-negara Asia Tengah. Lalu ada Bukhara. Kota yang memiliki luas 143 km persegi ini merupakan tempat kelahiran dari Imam Al-Bukhari, seorang ahli hadis tersohor di kalangan umat Islam. Bukhara juga termasuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Dalam bahasa Mongol, Bukhara diartikan sebagai lautan ilmu. Banyak terdapat madrasah di kota ini yang masih ada sampai sekarang. Di Uzbekistan, terdapat berbagai spot-spot mausoleum atau dalam arti makam yang biasa kita kunjungi. Salah satunya yang akan kita bahas adalah Shahi Zinda. Terlihat dari bagian depan, tembok Shahi Zinda terbuat dari susunan batu bata yang tersusun sedemikian rupa seperti ciri khas tembok pada masa Persia. Selain tembok, susunan paving block juga terlihat rapi melapisi jalan menuju pintu utamanya. Shahi Zinda adalah komplek luar biasa dari makam di kota Samarkand dan salah satu makam dengan kemegahan bangunannya. Pada bagian luar, kita bisa melihat ornamen-ornamen pada bagian depan setiap bangunan yang berada di seluruh kawasan Shahi Zinda ini. Bukan hanya ornamen, terlihat jelas juga ukiran-ukiran kaligrafi yang melekat pada gerbang utama Shahi Zinda, beserta beberapa motif khas Timur Tengah yang sedemikian rupa, sehingga membuat kesan seni khas Islam dari bangunan tersebut. Shahi Zinda sendiri dinamai oleh seorang tokoh penting yaitu Kusam ibn Abbas.
Qusam ibn Abbas sendiri ialah sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Qusam ibn Abbas diserang oleh orang-orang kafir ketika sedang berdoa dengan para pengikutnya. Dan Qusam ibn Abbas ini dibunuh dengan cara dipenggal. Menurut legenda setempat, Qusam ibn Abbas bukannya meninggal, melainkan tubuh beliau mengambil kepalanya yang putus lalu membawanya ke sumur terdekat dan masuk ke dalam sumur. Dan konon katanya ia masih hidup hingga saat ini. Dengan itu, maka Syahid Zinda disebut dengan The Living King. Tempat ini adalah sebuah komplek makam dengan dinding berlapis mozaik keramik atau tiles work yang paling spektakuler di dunia. Warna yang ada pada mozaik keramik didominasi oleh warna biru muda dan biru tua, sehingga tetap memberikan kesan religius pada setiap bangunannya, serta tidak lepas dengan beragam motif kaligrafi yang memberikan nilai estetikanya sendiri. Motif-motif tersebut ada bukan hanya sebagai penghias saja, karena di beberapa bagian ada pola-pola yang sebenarnya ada tulisan berbahasa Arab yang dimasukkan, sehingga sesuai dan memiliki artinya sendiri. Ini adalah denah Syahid Zinda. Kelompok kami mendapatkan zona A untuk diamati. Zona A sendiri terbagi dalam beberapa bagian, yaitu gerbang, masjid winter dan summer, loket, ruang administrasi, ruang tunggu atau duduk, makam Qazizadeh Rumi, serta toko buku dan aksesoris. Syahid Zinda sendiri biasa disebut juga pemakaman jalanan, karena di awal pemakaman hanya berupa satu makam yang dibangun pada abad ke-11. Lambat laun dan seiring waktu makam dan bangun lain pun juga dibangun di kawasan Syahid Zinda hingga abad ke-19. Bangunan makam ini terdiri dari para bangsawan dan beberapa keluarga lainnya. Selama perjalanan menuju ke atas, kita diperlihatkan dengan berbagai bentuk bangunan khas Timur Tengah dengan bentuk bagian atas menyerupai kubah masjid yang semakin memberikan kesan arsitektur Islami pada komplek bangunan ini. Selain bangunan makam yang terkenal, bangunan Syahid Zinda ini juga terdapat masa bangunan yang terdiri dari masjid, madrasah, dan lain-lain yang terletak di bagian depan Syahid Zinda. Bangunan ini bernama Winter Mosque dan Summer Mosque. Ialah sebuah masjid yang dibangun pada abad ke-19 dengan tampilan tanpa hiasan. Masjid musim dingin ini berada di bagian depan Syahid Zinda. Ruangan ini memiliki pintu berwarna coklat dengan pahatan-pahatan berbentuk bunga. Dengan bentuk ruangan persegi panjang, cat dinding putih dengan sedikit ornamen penghias dinding menjadikan ruangan ini terlihat bersih. Ornamen hanya pada bagian sholat imam, yang berada pada hiasan temboknya. Terdapat lafaz Allah dan Muhammad SAW di kedua sisi, seperti masjid pada umumnya. Sedangkan, ruang masjid musim panas ini sekarang telah berubah menjadi ruang duduk atau ruang tunggu bagi pengunjung. Ruang ini terbuka, hanya memiliki dinding di kedua sisinya. Dengan 3 tiang kayu di sisi lainnya, bagian atasnya berwarna hijau dengan berbagai macam corak khas Uzbekistan. Di sisi kanan, setelah melewati pintu masuk, dari pintu yang biasa disebut cortak, terdapat sebuah madrasah. Bangunan ini telah berdiri dari tahun 1813, dengan di dalamnya berada rumah peristirahatan. Bangunan ini adalah makam Abd al-Aziz Dargah. Periode konstruksi pada tahun 1434 sampai dengan 1436 dengan dimensi lebar 13,2 meter. Tinggi 14 meter, dan relung dengan lebar 6 meter. Pintu ini relatif kecil dan di sebelah kanan dan kirinya mempunyai kolom kelengking dan dekorasi huruf vertikal, memberikan akses ke pintu pertama.
Selanjutnya, di dekat tangga luar di sebelah kiri ini adalah makam dari awal abad ke-15. Makam ini dikhususkan untuk Khazijadeh Rumi. Ia adalah seorang ilmuwan dan astronom. Sebenarnya, bagian luar pada tiap bangunan yang terdapat pada kawasan Shahi Jinda ini memiliki kesamaan. Yang membedakan hanya ornamen dan warna di tiap bangunan yang memiliki arti tersendiri. Pada zona A ini, bagian bangunan yang bisa dimasuki tidaklah banyak. Tetapi pada bagian ini adalah adanya bangunan yang penting. Sehingga tidak bisa dilakukan pengambilan gambar. Hanya beberapa saja yang bisa. Bangunan Khazijadeh Rumi boleh untuk dimasuki. Jika dilihat pada bagian dalam, terlihat seperti masjid karena area yang cukup besar dengan lantai yang tersusun batu bata rapi yang terbuat dari tanah liat. Untuk dinding, hanya pada area bawah saja yang memiliki ornamen. Lalu disambung dengan dinding polos berwarna krem dan langit-langit yang berbentuk kubah yang ditambah coakan di beberapa sisi di sekitaran bangunan ini. Sekian dokumentasi yang sudah kami rangkum, semoga bisa menjadi wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih.